Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Musaimil Fitra dengan nomor NIM 054071299. Kali ini saya akan menjelaskan hasil program kasir dari saya sebagai berikut. Pertama-tama saya akan menghidupkan SAM, di mana SAM ini berfungsi menghubungkan antara database dan program saya. Dan ini dia program dari program kasir saya tersebut. Oke, saya aktifkan dulu database-nya. Dan saya coba run. Program saya ini punya dua fungsi, yaitu tambah menu dan tambah transaksi. Di sini saya akan coba login dari program saya dengan surname admin. Dia punya dua fungsi, yaitu tambah transaksi dan tambah menu. Ini dia tambah menunya. Saya mencoba menambahkan menu copy, kategori minuman dengan harga 5.000, dan dia dapat ke menu utama. Selain itu, program saya juga ini dapat menambahkan transaksi yang menunya dapat dipilih dari sini, dan jumlahnya seperti ini. Kita hapus dulu ya semua pesanan. Ini lihat, saya tambah es kopi jumlah 12, mie goreng saya tambah 2, dan dia dapat mencetak nota. Program ini dimana terdapat biaya pelayanan sebesar 20.000, biaya diskon apabila belanjanya lebih 100.000 sebesar 10%, dan dia akan mendapatkan minum gratis atau minuman apabila biaya keseluruhan melebihi 50.000. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program saya ini. Saya lupa teman-teman, selain itu pada tambah menu tersebut dia dapat mengubah harga makanan dan menghapus makanan tersebut. Seperti ini, saya rubah harganya dari mie goreng dari 13.000 saya rubah ke 12.000, dan mie goreng berhasil terubah 12.000. Selain itu kita juga dapat menghapus menu dari tabel tersebut seperti ini. Saya menghapus berhenti macam. Oke. Selain itu pada tambah transaksi juga kita dapat menghapus semua transaksi yang ada, dan kita harus mengkliknya dulu dan semua transaksi terhapus. Kalau fungsi yang warna orange ini dia hanya menghapus satu makanan, kalau yang hapus semua transaksi ini dia menghapus semua makanan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program saya ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dari tambah menu, bagaimana cara kerja fungsi dari tambah menu tersebut. Pertama-tama saya melakukan koneksi ke database terlebih dahulu, di mana saya mengkoneksikannya menggunakan SAM, dan database saya terdapat dua database, di mana database tersebut database menu, dan di dalam database menu tersebut terdapat dua tabel, yaitu menu dan harga, di mana harga ini berfungsi menampilkan semua jenis transaksi, dan database menu ini menampilkan semua daftar makanan yang akan kita tambah dan yang akan kita pilih. Dan database tersebut terhubung melalui program saya ini. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari tambah menu. Ini dia teman-teman, fungsi desain dari tambah menu tersebut. Yang pertama, saya membuat tabel, dan tabel ini setelah saya beri variabel dengan nama jtabel 1, dan saya menampilkan database tersebut
telah terkonek karena dia satu paket. Dan saya memanggil database tersebut pada fungsi load tabel ini, di mana terdapat 3 kolom, nama, kategori, yang harga jual. Dan ini dia string SQL-nya agar dia dapat menampilkan data dari database tersebut. Ini dia teman-teman, select from menu. Dan perintah ini menampilkan isi dari database tersebut yang telah kita isi, yang dapat kita update ataupun tambah. Dan ini akan tampil di sini teman-teman, seperti program tadi. Ini saya coba run. Database tersebut, tabel tersebut tampil di sini, database tersebut. Dan ini dia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tambah menu atau add. Jadi saya melakukan klik ini, action performance, di mana dia akan melakukan aksi ketika kita klik. Ini dia programnya teman-teman. Jadi dia string SQL ini insert into menu values text JText file 1, JText file 2, JText file 3. Jadi string SQL ini berfungsi memasukkan data dari JText file 1, JText file 2, dan JText file 3. Jadi dia akan menambahkan menu otomatis. Ini dia JText file 1-nya, dia mengambil data dari input ini. Dan ini dia JText file 2-nya teman-teman. Dia mengambil kategori dari JText file 2 yang akan tersave di kategori pada database harga menu tersebut. Dan ini JText file 3-nya. Dan dia akan muncul di tabel ini pada saat kita menekan tambah. Seperti ini teman-teman. Kita input sembarang saja. Kita input soda kategori minuman. Saya akan mencobanya dengan harga 85. Dan fungsi tambah ini dia akan men-save di database tersebut sesuai dengan isinya dan variabelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi update atau ubah. Dia dapat mengubah harga. Ini dia aksinya ketika kita klik. Sama seperti add, cuma string dari update itu beda, di mana dia update menu set nama JText file 1, JText file 2 sebagai kategori, dan JText file 3 sebagai harga, seperti isi dari database ini. Dan ini order rate by nama ASC limit 1 itu berfungsi agar dia menyesuaikan namanya, tidak mengupdate semuanya. Seperti ini. Sini saya akan mencoba, ini dia teman-teman. Dan saya akan merubah esmilo contohnya dengan harga Rp10.000. Nah, ini berarti string SQL-nya berhasil tersambung dan dia dapat mengubah harganya. Selain itu, program saya juga ini, program tambah menu ini juga dapat menghapus makanan. Seperti ini dia aksinya jika diklik dari fungsi aksi tersebut. Jadi dia hanya mengambil namanya. Ini dia string SQL-nya, delete menu where nama. Jadi ini nama database-nya dan ini isi tabel menu. Jadi dia akan menghapus otomatis menu, kategori, dan harganya yang berada sejurusan dengan nama tersebut. Seperti ini saya akan mencoba melakukan aksi delete tersebut. Ini dia. Jadi kita hanya mengklik namanya, dia akan muncul sendiri di sini. Dan saya klik hapus dan dia akan terhapus. Terus kenapa nama tersebut muncul sendiri pada saat saya klik? Jadi saya menggunakan aksi seperti ini teman-teman, mouse klik get. Jadi ketika dia mau klik, dia beraksi seperti ini. JText file 1-nya akan terisi sendiri dengan melalui kode ini. JText file 2-nya juga akan terset. Jadi ini abaikan saja ya teman-teman. Ini saya menamakannya, kita terserah menamakannya di sini yang jelas. Ini dan di sini sama, dia akan mendapatkan namanya secara otomatis dan memasukkannya ke JText file 1 dan JText file 2 saat kita klik. Di sini saya akan mencoba, saya rubah saja isi C2. Ini saya akan mencoba mengklik
Jadi dia akan muncul secara otomatis dari fungsi ini tersebut, ini get value, dan dia akan mengisinya ke jtext fill 2, set text isi 2. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi isi kode dari transaksi, bagaimana cara kerja dari program ini. Oke, kita ke kategori, kita ke main, dimana main ini dapat menginput pesanan dari makanan yang kita pilih dan dapat mencetak nota sesuai yang saya jelaskan tadi yang tampil di sini. Bagaimana cara kerjanya? Jadi sama seperti tabel tadi, dia memiliki fungsi CRUD, create, read, update, and delete dari perintah yang kita ambil. Jadi dia mengambil isi dari variabel yang makanan, harga, dan jumlah, kemudian memasukkan variabel tersebut ke SQL melalui perintah yang ada. Teman-teman dapat menemukan berbagai kode di GitHub ataupun melalui bantuan Google dengan mempelajari struktur dari kode tersebut, bagaimana cara create, read, update, and delete. Ini dia, saya masukkan fungsi dari tambah pesanan, sama seperti tambah menu. Dia punya string SQL, jadi dia akan berbeda dengan tabel menu. Kali ini kita beralih ke tabel harga, di mana semua proses transaksi akan terproses di sini. Jadi ini dia SQL-nya teman-teman. Ketika kita klik insert into harga, tabel harga yang ini tadi, di mana isinya adalah jtext fill 1 sebagai nama makanan, kategori sebagai jtext fill 2, ini dia perintahnya untuk mendapatkan teksnya, dan jtext fill 3 sebagai harga, dan jumlah ini sebagai tabel jumlah. Tabel jumlah ini telah saya rename variabelnya dengan nama jumlah, dan variabel tersebut akan masuk di database harga melalui perintah ini. Teman-teman dapat mempelajari beberapa perintah SQL yang ada. Selain itu, ini sama seperti tadi, di sini saya punya tabel yang melihat transaksi yang ada. Kita beralih ke tabel 2. Ini dia teman-teman, daftar makanan yang kita pesan dari menu yang kita pilih dari database daftar menu tadi. Jadi ini dia menampilkannya dalam tabel 2. Tabel 2 ini saya copy dari tabel 1, cuma saya modifikasi bagaimana cara menampilkan tabel dari database tersebut. Ini dia tabelnya teman-teman. Dia punya 4 kolom yang mengambil dan mengisinya dengan SQL harga tadi, dan dia mengisinya dengan 4 isi seperti database ini. Oke, selain itu dia juga punya fungsi hapus, di mana dia menghapus data dari jtext fill 1 yang ini berdasarkan nama makanan. Dia punya string SQL atau kode SQL yang menghapus berdasarkan nama saja, dan dia akan menghapusnya seluruh jumlah harga dan jumlah pesanan berdasarkan string SQL ini. Dan jika dia berbeda nama, maka dia akan memunculkan pesan sendiri data gagal dihapus. Dan fungsi ini menampilkan update dari tabel yang dihapus ataupun yang di-delete. Selanjutnya adalah fungsi hapus semua transaksi. Ini adalah fungsi dari aksi ketika kita klik. Ketika kita klik, dia akan melakukan eksekusi perintah SQL delete from harga. Jadi
SQL ini berfungsi menghapus semua isi dari tabel harga. Dia akan menghapus seluruh transaksi yang ada. Seperti ini teman-teman. Saya akan mencoba mengkliknya. Kita harus pilih dulu dan kita klik hapus transaksi, dan dia akan menghapus seluruh transaksi yang ada. Selanjutnya saya akan ke fungsi cetak nota. Ini dia teman-teman, ini adalah aksi ketika kita klik cetak nota text area. Jadi dia mengambil ini seperti dan selanjutnya ini adalah fungsi inheritance, dimana saat kita beraksi kita mengklik cetak nota, dia akan melakukan aksi memanggil metode cetak nota text area. Jadi ini dia kode program dari cetak nota tersebut. Ini dia teman-teman kodenya. Di sini saya mengambil library dari GitHub, number formatter, dimana format ini dia akan memberikan koma titik secara otomatis saat dia ribuan ataupun puluhan seperti ini. Saya mendapatkan library-nya di GitHub. Ini dia teman-teman cetak nota. Dia akan memberikan titik saat dia ribuan ataupun ratusan. Nomor formatnya belum ada di total. Jadi number format ini berfungsi memberikan angka otomatis saat ribuan ataupun ratusan seperti ini teman-teman. Ini dia penerapannya. Number saat kita tulis memanggil format tersebut di sini di jumlah item. Jadi jumlah item ini akan number format titik 2 otomatis. Saya akan menjelaskan fungsi dari cetak nota tersebut mengapa bisa tampil seperti ini. Yang pertama, dia menampilkan isi dari database berdasarkan jumlah yang kita pesan, seperti yang tadi kita input. Dia akan men-save-nya ke database secara otomatis. Dia akan men-save-nya ke database harga dan jumlah. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja dari tabel tersebut. Di sini saya telah mengambil isi dari database tersebut melalui SQL ini teman-teman. Select nama harga, jumlah, from harga. Dia akan mengambil otomatis nama, harga, dan jumlah. Dan di sini saya menambahkan jumlah item bervariabel double, di mana dia akan mengkalikan harga dan jumlah. Ini dia, kita definisikan jumlah sebagai QTY atau quantity. Dia akan mengkalikan otomatis jumlah yang dipesan dan harga dari makanan tersebut, dan akan menampilkannya di sini. Ini dia nama, dia akan menampilkan nama, harga, jumlah makanan yang dipesan, dan jumlah item dari harga tersebut. Selain itu, saya juga punya total, di mana dia menjumlahkan jumlah dari makanan tersebut yang dipesan. Ini dia fungsinya teman-teman. Jadi plus sama dengan ini berfungsi menjumlahkan semua tabel yang ada di jumlah item tersebut. Ini dia teman-teman, fungsi dari total keseluruhan. Selanjutnya saya telah membuat juga variabel biaya pelayanan sebesar 20.000. Jadi saya mengisi biaya pelayanan tersebut dengan 20.000 di atas cetak nota
teks area tersebut. Ini dia variabelnya, variabel double dengan harga Rp20.000 dan saya memanggilnya di sini teman-teman, biaya pelayanan. Selain itu saya juga telah memberikan variabel diskon, dimana jika dia membeli lebih dari 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Ini dia variabel diskon tersebut teman-teman, dia bervariabel double, dan saya juga telah memberikan total diskon bervariabel double. Ini dia pengkondisian dari fungsi tersebut. Ini dia, di sini dia fungsinya, diskon sama dengan total keseluruhan. Jadi diskon itu sama dengan harga jumlah total keseluruhan. Jadi ketika total keseluruhan di atas 100.000 maka dia akan masuk, maka variabel total diskon akan mengambil harga 10% dari total keseluruhan tersebut, dan jika tidak melebihi 100.000 maka total diskon tersebut akan menjadi 0, dan variabel total diskon tersebut akan tampil di sini. Dan jumlah keseluruhan pembelian berdasarkan penambahan biaya pelayanan dan diskon akan tampil di sini. Kurang di sini saya lupa menambahkan total diskon teman-teman. Ini ya, saya mencoba memerannya karena belanjanya melebihi dari 100.000 dia mendapatkan diskon sebesar 26.000 dari pengkondisian if tadi, dan ini dia jumlah keseluruhannya. Dan selain itu saya juga menambahkan catatan, ketika dia biaya keseluruhan lebih dari 50.000 maka dia akan mendapatkan gratis satu minuman. Dan ini dia kata-katanya, Anda mendapatkan gratis satu minuman jika biaya keseluruhan lebih dari 50.000. Silahkan tukarkan pada kasir jika dia berbelanja lebih dari 50.000. Jadi di sini saya berkolaborasi dengan Gemini dan GitHub, dimana saya mencoba mempelajari kode tersebut dan fungsi dari kode tersebut. Zaman AI sekarang, kita bagus berkolaborasi dengan internet, dengan AI tersebut ataupun GitHub. Tentu saja itu tidak akan menghilangkan skill kita. Kita hanya perlu memahami bagaimana cara kerja dan menetapkan kode tersebut tentang aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya membuat aplikasi berbasis CRUD dan database, create, read, update, and delete. Selain itu, mengapa saya dapat ini menu tersebut dapat berpindah-pindah dengan klik-klik yang ini? Di sini saya menggunakan event action performance. Ini dia kodenya teman-teman. New main.show titik di pose. Seperti ini kodenya ya. New main.show this pose. Jadi kode ini akan menampilkan isi dari program main saat kita klik kode JButton 3 ini. Ini dia JButton 3 tersebut. Jadi saat kita klik dia akan berpindah ke menu yang selanjutnya. Saya klik logout. Oke, itulah penjelasan saya tadi mengenai program saya tersebut, di mana dia dapat menambahkan transaksi tambah menu. Dia menambahkan, jadi kesimpulannya dia menambahkan berdasarkan string SQL dan fungsi dari JButton tersebut.
Jadi dia berfungsi beraksi menambahkan, mengupdate, dan mendelete dari database yang telah kita buat tadi. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.